bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu Allah turunkan, karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi memang kalau ada orang di Ramadan ini tidak ada sedikit pun sikap dia terhadap Al-Quran, ini perlu dipertanyakan. Yang sebelum Ramadan tak baca Quran, masuk Ramadan tak baca juga, habis Ramadan apalagi. Iya kan Pak? Tapi kalau orang yang beriman, maka yakin kita Ramadan ini pasti dia cari Al-Quran. Kenapa? Karena memang salah satu ketinggian di Ramadan itu tak lain adalah Al-Quran itu. Dan tidak hanya kita yang dituntut untuk itu, Rasul pun menunjukkan sikap berbeda di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kita tahu disebutkan bahwa Rasul sendiri pada setiap Ramadan dia selalu menghadap, mengoreksikan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril. Adalah bagian daripada Ramadan ini, tak terpisahkan dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa Al-Quran itu harus selalu dekat dengan kita? Karena manusia ini memang perlu senantiasa diberikan petunjuk. Kenapa? Karena manusia inilah makhluk yang spektakuler. Saya katakan manusia ini makhluk yang spektakuler. Kenapa? Karena manusia ini serba bisa. Baik bisa, jahat bisa. Iya kan Pak? Itulah manusia. Manusia ini bisa menjadi baik, sangat baik, bahkan bisa dipuji orang kebaikannya. Tapi manusia ini juga luar biasa juga, sangat dahsyat. Ya kan? Tak tahu-tahu kita tiba-tiba terbongkar, udah puluhan triliun disikatnya. Ya kan? Habis pertalite dioplos. Jadi pertama ngamuk pula di Siantar, campur orang itu sekalian sama air, ya kan? Apa tak gawat? Masuk pula lagi minyak makan kita, ukuran 1 kilo menjadi 750, ya kan? Ini yang paling hafal perkara minyak makan ibu-ibu, ya kan Bu? Karena ibu-ibu yang urusan minyak makan biasanya, ya. Artinya itulah manusia ini. Maka Al-Quran itu Allah turunkan untuk apa? Untuk bagaimana jiwa manusia ini akan selalu terbimbing. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang tak bisa dilepas begitu saja. Tak bisa Pak. Kita ini dilepas begitu saja. Kok dilepas gawat. Kita rasakan itu ya kan Pak. Bagaimana kehidupan ini kalau kita tidak memiliki anugerah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada iman yang ada dalam diri kita dan kekuatan-kekuatan nilai yang kita dapatkan, barangkali kita pun sudah mungkin sejauh mana yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah manusia. Maka jamaah rahimakumullah, begitupun manusia ini, apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah berikan kepada manusia tidak lain adalah alam yang luas. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
kita baca terdiri dari huruf-huruf Al-Quran, dan setiap huruf kata Rasul 10 kebajikan kita dapatkan. Maka semakin banyak kita baca Al-Quran, maka bertaburlah kebajikan Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, ayat ini pada surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Yang sekira maknanya, dialah Allah khalaqalakum, yang telah menciptakan untuk kamu ma fil ardi jami'a. Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi wajar Pak, kalau di dunia ini kita berebut, ya kan? Tak habis-habisnya. Dapat ini, mau itu. Ya kan? Kenapa? Karena memang bumi dan isinya ini kata Allah untuk kita. Maka potensi manusia berkeinginan itu tak ada berhentinya. Segala cara, segala gaya, kalah dengan gaya yang satu, muncul gaya yang lain. Ya kan? Tengoklah siapa pengacara kondang tuh Bang. Lawannya satu lagi tuh Daus. Kalah dengan gaya yang satu, muncul gaya yang lain, ya kan Pak? Kalah dalam satu konteks sudah, ya kan? Masuk pula gaya yang lain. Akhirnya mereka sekarang macam perang bintang pula lagi, ya kan? Itulah manusia. Kenapa? Karena kata Allah, alam ini, bumi ini dan isinya ini diciptakan lakum, untuk kamu. Artinya, bagaimana manusia yang diberikan kepadanya bumi yang luas ini, lalu manusia memiliki potensi untuk menginginkan, mendapatkan apa yang dia temukan di atas dunia ini. Itu manusiawi. Maka tak heran kita, ya kan Pak, kalau orang-orang berkeinginan dengan dunia ini, saya pula heran. Karena memang manusia itu diberikan kepadanya bumi dan isinya, maka tentu keinginan yang ada pada manusia ini itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Lalu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika bumi dan isinya kata Allah diserahkan kepada manusia, maka disinilah bagaimana manusia itu akan menampakkan karakternya. Karakter manusia Pak, ya kan, begitu hebat, ya. Kita mengatakan hewan itu makhluk yang hina, ya. Artinya apa? Tidak ada kemuliaan pada hewan. Ya, pada prinsipnya bagi hewan itu hanya ada nafsu, tak ada akal. Begitupun hewan dengan nafsu yang melekat pada dirinya, tapi apa yang akan diperbuat hewan itu sangat terbatas sekali. Terbatas sekali. Tidak melebihi ukuran yang ada yang diberikan padanya. Ada hewan punya alat tertentu. Lalu apa yang digunakan hewan terhadap alat tertentu itu, maka dia hanya dapat menggunakan untuk melindungi dirinya dari gangguan yang mungkin ada padanya. Seekor ayam, ya Pak, dikasih sama dia taji. Untuk apalah taji sama ayam itu? Untuk hanya melindungi diri. Ketika ada orang yang mengganggu ayam tadi, dikeluarkannya lah tajinya. Tapi sejauh mana tajinya itu akan menjadi senjata yang punya
Kekuatan-kekuatan lain tak ada, habis itu selesai. Itu hewan, keterbatasan. Tapi kalau manusia beda. Manusia ini akan memperlihatkan karakter yang sangat jauh berbeda dari hewan tadi. Kenapa? Karena manusia ini bisa memunculkan berbagai keadaan yang jauh berbeda. Ya kan Pak? Ada pulpen, apalagi para pegawai. Barangkali ciri-ciri pegawai itu udah pastilah ngantongi pulpen. Ya kan Pak? Kenapa pulpen ini kita kantongi? Ya karena kita butuh. Ya kan? Apalagi di kantor kita menulis sesuatu, kepentingan sesuatu, kita butuh pulpen. Pulpen ini bisa membuat orang bahagia? Ya bisa. Ya Pak Wakil, ya kalau cair pula sebelum tanggal 27 ini ya kan, senyumlah pegawai ini ya kan. Itu pulpen, ya kan. Pulpen ini bisa membuat orang tersenyum? Oh bisa. Iya kan, udah keluar THR itu apa tak senyum? Oh. Tapi bisakah pulpen ini membuat orang menangis? Oh, bisa. Ya kan? Pemutusan dari dari kerja kita, ya, mutasi, iya kan? Apalagi kena pecat, apalagi SP1, ya. Pokoknya segala macam lah. Pulpen ini bisa membuat orang tersenyum, bisa. Tapi bisakah pulpen ini membuat orang menangis? Bisa. Itulah manusia. Kenapa? Karena manusia ini saya katakan tadi adalah sosok makhluk yang spektakuler. Manusia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tapi di satu sisi manusia juga bisa memberikan penderitaan kepada orang lain. Itulah manusia. Maka jamaah rahimakumullah, kenapa dikatakan tadi bahwa di bulan Ramadan ini khususnya mari kita kepelukan Al-Quran. Bagaimana makna kepelukan Al-Quran itu? Artinya diri kita masuk ke dalam nilai-nilai Al-Quran yang Allah turunkan, sehingga tidak ada gerak langkah kita yang tidak disinari oleh nilai-nilai Al-Quran. Itulah ketika kita berada dalam pelukan Al-Quran tadi. Lalu bagaimana Al-Quran itu? Amir bin As, ya, Amir bin As menyatakan begini. Kata Amir bin As, orang yang membaca Al-Quran itu adalah ketika dia memproses sifat-sifat kenabian itu masuk ke dalam dirinya. Itu kata Amir bin As. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia sedang mentransformasi. Dia transfer kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam dirinya. Itulah kata Amir bin As. Artinya apa? Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang bersentuhan dengan Al-Quran itu, dan apa pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran itu akan masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena sentuhan Al-Quran tidak hanya sentuhan kata-kata, tapi sentuhan Al-Quran adalah sentuhan jiwa manusia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bisakah orang menangis dengan Al-Quran? Bisa. Bisakah orang yang begitu kasar, begitu kejam, bisa jatuh kena Al-Quran? Bisa. Sedasar asar apa Umar bin Khattab, dia jatuh dengan ayat Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sentuhannya adalah jiwa manusia. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika seseorang telah menjadikan Al-Quran adalah kekuatan yang ada dalam dirinya,
maka dia pasti akan selalu mendapatkan pertolongan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan jalan yang penuh dengan ketenangan dalam hidup ini. Tidak sulit. Kenapa? Karena sudah ada alat yang Allah turunkan untuk memberikan ketenangan kepada kita. Kata Al-Quran apa? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Kata Allah, dengan mengingat Allah, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu akan menjadikan ketenangan bagi kita. Maka jamaah rahimakumullah, tidak ada orang yang tidak mendapatkan itu dengan Al-Quran yang senantiasa dilakukan interaksi kepadanya. Itulah jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Betapa kita sebagai manusia, makhluk tertentu yang sesungguhnya Allah berikan keadaan yang sangat luar biasa ini, tetapi di sisi lain sesungguhnya kita memiliki karakter dan kekuatan yang juga tidak kalah pentingnya untuk senantiasa kita jaga, agar kita akan mampu menjaga martabat nilai-nilai kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita. Maka jamaah rahimakumullah, inilah salah satu bagian dari Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, menjadi satu yang penting. Maka hari ini pun kita saling ingat mengingatkan, ya Bapak Ibu, saling ingat mengingatkan kita, ya. Barangkali di Ramadan ini dilakukan pengajian Ramadan setiap ba'da zuhur. Kenapa? Ini sebenarnya untuk selalu saling mengingatkan di antara kita, agar kita tidak lupa dengan tugas-tugas kehidupan ini. Dan itu juga pernah terjadi pada keluarga Rasulullah. Bagaimana suatu malam, di tengah malam Bapak Ibu, tiba-tiba Rasul terbangun. Kenapa Rasul terbangun? Dirasa Rasul pipinya basah. Rasul terbangun, Pak, gara-gara pipi Rasul basah. Bapak sering terbangun gara-gara pipi basah? Pernah, Pak? Pernah. Kenapa itu, Pak? Kira-kira? Ngeces ya? Awak terbangun pipi basah gara-gara ngeces dia. Rasul tidak rupanya, Bapak Ibu jamaah. Terbangun Rasul pipinya basah bukan karena ngeces. Andai pun ngeces, tak ada masalah. Rasul itu air liurnya saja jadi obat, ya kan? Kalau awak tak usah tanya, ya Rasul pula. Jadi di tengah malam itu Rasul terbangun, dirasanya pipinya basah. Rupanya yang membasahi pipinya air mata istri tercinta Siti Aisyah. Subhanallah. Ternyata Bu, yang membuat Rasul bangun itu pipinya basah air mata sang istri. Ibu pernah menangis sampai basah pipi bapak tuh? Macam mana mau basah, ya kan? Kadang-kadang udah tidur penawa entah di mana, laki entah di mana, ya kan? Ini enggak. Kalau sudah sempat istri menangis membasahi pipi suami, itu tidurnya itu bisa dibayangkan, ya kan? Cuma adalah mesranya itu. Itulah tidur suami istri. Ada kadang-kadang laki tak bisa tersenggol badannya. Asal tersenggol bininya, asal anggotanya, ya kan? Ini Rasul basah pipinya gara-gara air mata sang istri. Lalu di tengah malam ini, tengah malam, Rasul bertanya sama Aisyah, "Wahai istriku, kenapa kau meneteskan air mata?" Apa jawaban Aisyah? "Ya Rasulullah, sungguh aku ingat akan hari kiamat." Mak sedapnya itu ya Bu ya. Kalau ada bini awak menangis tengah malam, kenapa dia ingat aku hari kiamat bang? Kan sedap itu ya kan.
Ini tak pernah bini awak bilang gitu ya kan Pak? Iya kan? Kalau udah bilang gitu kan tinggal timpa aja. Udahlah kok gitu, jangan banyak kali tingkah kau lagi ya kan? Udah tenang-tenang aja lah kau ya, semerepet aja lah segala macam kan, tinggal timpa. Awak kalau awak mendengar bini awak menangis, awak pura-pura tidur. Kenapa? Karena kalau ditanya makin gawat nanti ya kan? Nah, makin banyak jawabannya. Itu dia. Selamat datang Pak Bro. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, istriku kenapa kau meneteskan air mata? Kata Aisyah, ya Rasulullah, sungguh aku teringat akan hari kiamat. Oh, lalu ditanya Aisyah lah Rasulullah sambil dia menangis, wahai Rasulullah, adanya saatnya nanti kita ini tak saling ingat lagi. Kita ini kan Pak saling ingat ya kan? Pak Rektor ingat sama kita, kita pun ingat sama Pak Rektor, saling mengingatkan ini, ya kan? Nah, jadi makanya pengajian ini pun kan untuk saling mengingatkan ini. Untuk apa? Mengingatkan bahwa ini bulan Ramadan, ya kan? Sama-sama kita syiarkan, sama-sama kita besarkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan cucur rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang disakitkan Aisyah tadi, wahai Rasulullah, adanya nanti saatnya kita tak saling ingat. Wah, ini yang paling dahsyat itu. Kata Rasul, wahai istriku, nanti ada saatnya kita ini tak saling ingat lagi. Bukan ingatan kita tak ada, ada ingatan kita, tapi tak sempat lagi kita ingat. Kenapa? Kita ini sudah berpencar, bertebaran dengan kondisi kita. Tidak lagi berkumpul laki, bini, ya kan? Anak, orang tua, tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah mempertanggungjawabkan masing-masing. Itu yang disediakan Aisyah. Kata Rasul, wahai istriku, nanti saatnya kita tak saling ingat lagi. Saat kapan? Saat catatan amal itu akan diserahkan kepada kita. Apakah kita bisa menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kan itu kata Allah, dari mana? Al-Quran juga. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Ketika nanti di hari kiamat kita dikeluarkan, ya, kita dikeluarkan, dan catatan-catatan amal itu diserahkan kepada kita. Apakah kita akan bisa menerima catatan itu dengan tangan kanan, atau kita akan menerima dengan tangan kiri? Sekarang tak terbayang belum ya kan Pak? Yang penting kalau sekarang ini yang penting surga aja dulu ya kan? Tapi nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat itu dengan posisi tidak ada lagi kekuatan kita, maka apa yang akan menjadi kekuatan kita? Kekuatan kita hanyalah apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Apakah ini akan menjadi proses untuk menjadi catatan kebaikan yang akan kita terima di hari kiamat nanti? Itulah yang pertama yang dirasakan oleh Aisyah, kesedihan ketika tidak lagi saling ingat pada saatnya nanti, padahal kita masih punya ingatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul lagi, saatnya nanti kita tak saling ingat lagi. Kapan? Ketika ditimbang amal kita, apakah catatan amal yang baik yang lebih berat atau kejahatan yang lebih berat? Kan itu ya kan Pak? Itu yang selalu kita dengar. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Tam 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 tam.
biar agak hilang mengantuknya. Di satu masa nanti kita akan kembali tinggalkan dunia ini, menghadap ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan. Hidup harus seimbang sama dunia akhirat, bila kelak ditimbang sama ringan dan berat. Tam 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 da 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 dam tam tam. Ya Bapak Ibu, maka di atas dunia inilah ya Bu ya, ibu-ibu pun di atas dunia ini nikmatilah sebagai seorang ibu yang pasti juga memiliki lapangan kemuliaan dari Allah. Ini kadang-kadang ibu-ibu pun mulai mengeluh, ya kan Pak? Kata ibu-ibu itu begini, kalau kami ini kan perempuan-perempuan ini apalah kami ini, kenapa rupanya Bu? Ya macam makhluk teraniaya kami ini katanya. Lah kok macam teraniaya Bu? Iyalah katanya, bangun pagi yang kami tengok itu juga tak berubah-ubah. Masuk kamar mandi pun tak berganti-ganti kata ibu itu. Itu juga ditengok. Masak nasi, rice cooker pun tak berganti juga. Udahlah patah kupingnya sebelah itu juga dipakai kata ibu itu, ya kan. Udah mau pergi undangan hari Minggu, ya kan, pesta arisan, setengah jam milih baju yang mau dipakai pun lah itu juga belum juga ada yang baru kata ibu itu. Udah itu milih sendal, setengah jam nyari sendal yang dipakai pun itu juga. Yang paling sedihnya lagi kata ibu itu jam 5 sore, Assalamualaikum. Si ibu-ibu tu ke depan pintu, dipikir tak siapa yang datang laki-laki pun tak bertukar-tukar itu juga kata ibu itu, ya kan. Kadang-kadang begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya bagaimana kehidupan ini kita nikmati, karena itu adalah pesan Al-Quran. Dan yang pasti apa yang telah diingatkan Allah untuk kita alam ini, bumi ini untuk kita, maka kita disuruh untuk bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita ini disuruh Allah bekerja, dan Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang yang beriman akan melihat. Maka jadikan pekerjaan kita ini adalah merupakan sebuah potensi bagi kita untuk menjadi khalifah, dan semua yang kita kerjakan akan menjadi nilai ibadah. Ini semua akan tercerahkan adalah ketika kita selalu melihat Al-Quran sebagai penerang, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing utama dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya inilah kekuatan yang Allah berikan. Maka kenapa kita mencari kekuatan yang lain? Ada kemarin hari Sabtu datang ke Medan, namanya Ustadz Nasrullah. Saya diajak, tapi kegiatan itu panjang sampai malam saya tak ikut. Informasi yang saya dapatkan ini adalah pemahaman yang beliau kemas untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kekuatan dalam membangkitkan berbagai potensi. Potensi untuk apa? Semuanya. Untuk jadi orang kaya juga. Jadi ini apa artinya? Menggali Al-Quran. Kenapa? Supaya Al-Quran itu tidak saja diimani, tapi di Al-Quran itu banyak kekuatan, dan itu adalah energi yang paling kuat diberikan Allah kepada kita. Tapi kadangkala bagaimana energi itu akan berada dalam diri kita kalau Al-Quran tidak kita baca, kalau Al-Quran tidak kita dekatkan, kita tidak berada dalam Al-Quran itu. Maka inilah Ramadan ini, mudah-mudahan marilah kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita dudukkan hati dan fikiran kita, kita sejukkan hati kita, maka sesungguhnya kehidupan yang terbaik itu
adalah ketika kita mampu untuk menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Dikatakan Amr bin As tadi adalah orang yang membaca Al-Quran adalah ketika dia mentransfer kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam dirinya. Kata Amr bin As lagi, kullu ayatin fil Qur'ani darajatun fil jannati wa masabihun fi buyutikum. Kata Amr bin As, kullu ayatin fil Qur'ani, setiap ayat dalam Al-Quran itu darajatun fil jannah, akan menjadi derajat manusia di surga Allah. Wa masabihun fi buyutikum, dan akan menjadi cahaya penerang di rumah-rumah kamu. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak saja mengimani dengan kata-kata, tapi bagaimana Al-Quran senantiasa kita jadikan sebagai sesuatu yang dekat dengan kita, dan mari kita berada di dalam genggaman dan pelukan Al-Quran agar jiwa kita akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Inilah penyampaian pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.